Bayangkan sebuah malam musim dingin di utara bumi. Salju menutupi daratan sejauh mata memandang, udara begitu dingin hingga napas membentuk uap putih. Di tengah kesunyian itu, langit gelap seolah menjadi kanvas luas. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul dari ufuk, perlahan bergerak naik, membentuk tirai tipis yang berkilau. Seperti ada pelukis raksasa yang menggambar langsung di langit. Tirai cahaya itu menari, melengkung, berputar, dan berubah warna menjadi ungu, merah, bahkan biru. Fenomena yang memukau itu adalah aurora borealis, atau sering kita kenal sebagai Northern Light. Aurora borealis bukan sekadar keindahan langit malam. Ia adalah hasil dari proses luar biasa yang melibatkan matahari dan bumi. Cahaya ini lahir ketika partikel bermuatan dari matahari, yang disebut angin surya, menempuh perjalanan sejauh 150 juta kilometer, lalu bertemu dengan medan magnet bumi. Medan magnet bumi berfungsi seperti perisai yang melindungi kita dari radiasi berbahaya. Namun, di wilayah kutub utara dan selatan, medan magnet ini lebih lemah, sehingga partikel matahari dapat menembus atmosfer. Saat partikel-partikel itu bertabrakan dengan atom oksigen dan nitrogen di atmosfer, energi dilepaskan dalam bentuk cahaya. Oksigen biasanya menghasilkan warna hijau dan merah, sedangkan nitrogen memunculkan warna biru dan ungu. Karena itu, aurora bisa terlihat dalam berbagai kombinasi warna yang terus berubah-ubah. Inilah yang membuatnya tampak seperti tarian cahaya yang hidup. Fenomena aurora paling mudah disaksikan di wilayah lingkaran Arktik, Norwegia, Islandia, Finlandia, Rusia, Kanada, dan Alaska. Sementara di belahan bumi selatan, aurora dikenal sebagai aurora australis, dan dapat dilihat di Antartika, Tasmania, dan Selandia Baru. Namun, karena wilayah utara lebih mudah dijangkau manusia, istilah aurora borealis jauh lebih populer. Aurora tidak hanya menakjubkan bagi ilmuwan, tetapi sejak ribuan tahun lalu sudah menjadi bagian dari mitologi dan kepercayaan berbagai bangsa. Bangsa Viking percaya bahwa cahaya di langit malam adalah pantulan perisai prajurit dewa yang sedang berperang di Valhalla. Suku Inuit di Greenland menganggap aurora sebagai roh nenek moyang yang sedang menari. Ada juga legenda dari Finlandia yang menyebut aurora tercipta ketika seekor rubah ajaib berlari di salju, ekornya menyapu butiran es ke langit dan berubah menjadi cahaya berkilau. Hingga kini, aurora masih dianggap memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat lokal. Secara ilmiah, aurora baru mulai dipahami lebih jelas pada abad ke-17. Seorang ilmuwan Prancis bernama Pierre Gassendi yang pertama kali menyebutnya aurora borealis, yang berarti fajar dari utara. Pada abad ke-19, ilmuwan seperti Christian Birkeland di Norwegia mulai menyelidiki kaitan aurora dengan matahari dan medan magnet bumi. Namun barulah pada abad ke-20, dengan bantuan satelit dan teknologi modern, manusia benar-benar memahami hubungan aurora dengan badai matahari. Badai matahari, atau coronal mass ejection, adalah ledakan besar di permukaan matahari yang melepaskan miliaran ton partikel bermuatan ke angkasa. Jika badai ini menuju bumi, aurora akan terlihat lebih terang dan luas, bahkan bisa muncul jauh dari kutub, misalnya hingga di Eropa Tengah atau Amerika Serikat bagian utara. Namun, badai besar juga bisa berbahaya. Pada tahun 1859, peristiwa yang dikenal sebagai Carrington Event membuat aurora terlihat di Karibia, dan sistem telegraf di Eropa serta Amerika terganggu. Peristiwa serupa di zaman modern bisa memengaruhi satelit, sistem navigasi, dan jaringan listrik dunia. Meski memiliki sisi ilmiah yang kompleks, banyak orang mengenal aurora hanya sebagai keajaiban visual. Wisatawan dari seluruh dunia rela melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat terpencil di lingkar Arktik untuk bisa menyaksikannya langsung. Di Norwegia misalnya, banyak kapal pesiar khusus berlayar ke perairan utara demi memberi pengalaman melihat aurora dari laut. Di Islandia, turis berkumpul di padang salju yang gelap, menunggu berjam-jam, berdoa agar langit cerah. Ada yang mengatakan, saat pertama kali melihat aurora, orang merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tirai cahaya yang bergerak anggun, kadang seperti ombak, kadang seperti kilatan petir yang membeku, membuat siapapun terdiam. Bahkan ilmuwan yang mempelajari aurora sepanjang hidupnya pun tetap merasa kagum setiap kali melihatnya. Aurora borealis adalah bukti keterhubungan bumi dengan matahari. Ia lahir dari energi yang dilepaskan bintang kita, menempuh perjalanan luar biasa,
lalu berubah menjadi tarian cahaya yang bisa dinikmati manusia.